Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaini dengan NIM 2025610055. Saya guru akidah akhlak di MTSN 3 Hulu Sungai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 3 tahun 2025 pada Institut Agama Islam Negeri Lok Sumawe, program studi akidah akhlak. Baiklah, dalam video ini saya akan menampilkan video proses praktek pembelajaran yang saya laksanakan pada tanggal 9 Oktober 2025 di kelas 7 untuk uji kinerja atau UKIN dengan tema adab, salat, dan berzikir. Selamat menyaksikan. Bapak mau menanya, di sini adakah yang tidak hadir? Tidak ada. Coba Bapak absen satu persatu dulu. Ahmad Fazri, ya. Ahmad Sauki, Amelia Rahma, Ashifa, Atika, Fitri Amelia, ya. Haryati Febri Oktaviani, Wafi, Zahra, Nida, Anissa, berarti lengkap semuanya ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih baiknya kita baca doa dulu agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Untuk ini Bapak minta kepada salah seorang dari teman-teman ya, dari laki-laki untuk memimpinkan. Ya, kita mulai baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan untuk kembali ke bangkunya. Kita lakukan ice breaking terlebih dulu agar pembelajarannya tidak kaku. Kita mulai ya, ice breaking. Tepuk semangat. Mantap nih siswa-siswa. Di pembelajaran kita yang pertama, siswa dapat mengetahui pengertian salat dan zikir. Jadi dia harus tahu dulu apa sih itu salat, apa sih itu zikir. Pernah atau tidak berzikir? Kita akan memasuki mengenai pengertian salat. Sudah ada yang tahu apa itu salat? Ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Di sini salat menurut bahasa berarti berdoa. Kalau di buku ini, salat menurut bahasa Arab berasal dari kata salatun yang berarti berdoa. Kan doa artinya ini meminta, ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang apa-apa saja dari mana. Adapun pengertian salat menurut bahasa merujuk pada ritual ibadah
pemeluk agama Islam. Jadi salat ini hanya dikerjakan oleh orang-orang yang adapun menurut istilah salat adalah suatu ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dan memenuhi syarat dan rukun. Jadi tak boleh salat itu misalnya yang pertama salam, atau yang pertama rukuk, atau yang pertama sujud. Jadi salat ini ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram, kan Allahu Akbar ya kan, sampai dengan salam. Nah, itu pengertian salat. Salat adalah rukun Islam yang kedua. Salat adalah tiang agama. Kemudian salat adalah sarana komunikasi kita. Dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahas adab salat. Salat itu harus ada adabnya, ya kan? Bila tak punya adab, nanti salatnya khasiatnya pun ya tidak bagus, ya. Nah, yang pertama, ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Lillahi ta'ala, harus jauh daripada riya. Tahukah Anda riya? Apa itu riya? Nah, riya itu beribadah ingin dilihat orang. Adab-adab yang kedua dalam salat. Nah, ini kemudian menjaga waktu salat. Kemudian adabnya lagi, apabila kita mau sholat, kita bersegera saat azan. Adab sholat lagi, menutup aurat. Nah, menutup aurat. Adab sholat lagi, khusyuk dan tenang. Seakan-akan salat ini yang kita kerjakan salat yang terakhir di dunia. Bayangkan loh, ada salat yang seterusnya, menjaga kesucian tempat dari najis dan gangguan atau apa saja yang mengganggu kekhusyukan salat. Ada yang tahu apa itu zikir? Zikir, ada yang tahu zikir? Ada yang tahu zikir? Zikir berarti mengingat Allah. Mengingat Allah baik dengan lisan, misalnya lisan. Siswa-siswi mengucapkan la ilaha illallah, zikir. Atau subhanallah, itu zikir. Atau alhamdulillah, itu zikir. Atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu zikir. Atau dia baca Quran, itu zikir. Nah, itu semuanya apa? Zikir secara lisan. Zikir juga bisa berarti mengingat Allah dengan hati. Contohnya apa? Musyahadah. Musyahadah. Apa itu musyahadah? Kamu belum paham itu apa? Menggenang, mengingat, atau yang lebih mudah apa? Ini saja. Kalian memikirkan atau tafakur tentang Allah, itu zikir. Atau alhamdulillah, itu zikir. Atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu zikir. Atau dia baca Quran, itu zikir. Nah, itu semuanya apa? Zikir secara lisan. Zikir juga bisa berarti mengingat Allah dengan hati.
Lanjut. Bentuknya bisa berupa tasbih. Jadi zikir itu bisa bentuk tasbih. Apa tadi? Subhanallah. Tahmid. Apa tahmid? Alhamdulillah. Tahlil. Apa? La ilaha illallah. Doa. Ya Allah, mudah-mudahan usaha pun sukses ya Allah. Itu zikir juga. Atau ya Allah, kaki ulun tertusuk duri ya Allah. Tolong ya Allah, tolong ya Allah, tolong. Itu zikir juga. Atau membaca Al-Quran, atau membaca salawat, itu. Kemudian apa itu zikir? Zikir mendekatkan diri kita kepada Allah dan mendekatkan. Semakin banyak seseorang berzikir, semakin dekat dia dengan Allah. Ya kan? Nah ya, terusnya kita akan membahas adab berzikir. Jadi berzikir ada juga adab-adabnya. Adab yang pertama dilakukan dengan ikhlas. Ikhlas mata-mata mengharapkan ridha dan dengan suara yang rendah. Adab yang kedua. Yang kedua, ya. Yang pertama tadi dilakukan dengan ikhlas dan rendah hati. Yang kedua menyebut nama Allah dengan suara yang lembut. Jadi tidak boleh cari cuma apabila orang banyak dengan suara yang keras. Kan terdapat dalam Quran surah Al-A'raf ayat 200. Adab yang ketiga mengikuti bacaan zikir yang telah dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Apa? Adab yang seterusnya berada di tempat yang suci, tak boleh ada kotoran atau najis. Dengan pakaian yang bersih, yang rapi dan bersih. Hikmah kita berzikir. Hati menjadi tenang dengan berzikir, kita hati kita semakin tenang, semakin enjoy ya kita. Tak ada masalah dengan berzikir. Bila ada masalah, bawa berzikir. Terus tenang. Beda loh. Zikir yang kedua, menambah semangat dalam beramal. Semakin dia berzikir, semakin bersemangat beramal. Sampai di sini dulu. Kita akan buat kelompok. Nah, orangnya berapa? Berapa? Ya, 27. Ya, karena ada 27 orang, akan Bapak bagi kelompok menjadi 3 kelompok. Setiap kelompok ada 9 orang. Karena ini laki ada laki-laki ada 10, biar 10. Nah, di sini ada 8, di sini ada 9. Ya. Sini 9, sini 8, itu 10 orang. Ya. Tugasnya kalian mencari hasil daripada melihat video tadi dan melihat slide-slide daripada yang Bapak tampilkan ini. Cari tugas pertama. Tolong catat tugas pertama. Apa adab salat? Apa adab salat? Yang kedua, apa adab berzikir? Apa adabnya dan berzikir? Yang ketiga, apa hikmah dari kita melakukan sholat dan kita melakukan zikru? Ya, silahkan kerjakan tugasnya secara kelompok. Sudah. Mana yang mau presentasi pertama? Nah, 1 atau 2? Oh, 1. Ya, silakan untuk kelompok 1 perwakilannya maju ke muka mempresentasikan hasil dari kerja kelompok. Silakan.
Bapak hanya minta dari tugas yang Bapak kasih tadi, minta sebutkan dua saja apa hikmah dari bukan apa adab-adab daripada sholat. Sebutkan. Adab dari sholat yang pertama adalah ikhlas karena Allah dan jauh dari riya. Yang kedua, menjaga waktu sholat dan bersegera saat azan. Ya, terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk selanjutnya, berapa yang mau? Dua. Ya, silakan maju. Siapa perhatikannya? Ya, Pandan. Udah, kita mau 14. Silakan maju. Ya, tolong bacakan hasil daripada tugas tadi. Bapak kan tadi meminta adab mengenai zikir. Tolong bacakan. Nomor 1, dilakukan dengan ikhlas dan rendah hati. Ya, terus. Nomor 2, menyebut nama Allah dengan suara lembut. Ya. Terima kasih. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak atas hasil diskusi tadi. Bapak merasa puas dengan hasil. Jadi kesimpulannya, dari pembelajaran kita pada hari ini, kesimpulannya, yang pertama, sebelum kita melakukan ibadah, baik sholat, baik itu zikrullah, terlebih dahulu kita memperhatikan adab-adabnya. Jangan sampai ibadah sholat kita, ibadah zikrullah kita tak punya adab. Karena ibadah yang punya adab itu lebih perhatikan oleh Allah SWT daripada ibadah yang tak beradab, ya kan? Tadi apa contoh orang yang tak beradab? Yuk, dalam sholatnya bagaimana? Bergaya, bermain-main, kan? Berpandir, ya? Jadi tadi secara kesimpulan, adab salat yang pertama khusyuk, ya kan? Yang pertama khusyuk. Yang kedua hatinya yang ikhlas. Lillahi ta'ala, salatnya bukan karena siapa-siapa, bukan karena disuruh oleh orang tua atau disuruh oleh guru. Kesimpulan dalam hadis salat lagi, menjaga waktu, jangan salat sebelum waktunya, ya. Jangan salat di akhir waktu. Kenapa? Wailul lil musallin. Celaka orang yang salat. Siapa sih? Yaitu orang yang lalai. Lalai itu apa? Menunda-nunda salat. Katanya nanti saja. Kalau pekerjaan saya sudah beres, baru saya salat. Bapak pernah membaca dalam suatu kitab Tazkirah, disebutkan orang yang tak salat atau orang yang menunda-nunda salat nanti di dalam kuburnya disiksa oleh ular yang namanya Sujadul Aqrab. Tahukah Anda Sujadul Aqrab? Tidak. Pernah dengar nama binatang ular Sujadul Aqrab? Ini disebutkan di dalam kitab Tazkirah Nafsi. Orang yang menunda-nunda salat, orang yang melalaikan salat, salat cuma hatinya kemana-mana. Salat cuma ini tak khusyuk dia. Maka apabila dia meninggal dunia di dalam kubur, dia akan disiksa oleh ular yang namanya Sujadul Aqrab. Tahukah Anda? Sujadul Aqrab besarnya seperti pohon korma. Sujadul Aqrab besarnya seperti pohon korma, batang korma. Wah, pernah melihat
batang kurma? Ya, seperti kalau di Indonesia ada batang apa itu kelapa, batang yang lebih besar, bukan kelapa yang kecil, ya, ya batang sawit, ya, pohon sawit, besar kan batangnya? Sejauh apa besarnya seperti itu? Apabila dia menggigit, tahukah Anda? Bisanya sampai 40 hari rasa sakit. Sudah apa itu? Dan dia punya taring yang sangat panjang. Tubuhnya terbuat dari besi. Sudah apa punya tangan? Panjang daripada besi. Di kanannya ada palu. Lalu katanya, kamu ini melalaikan sholat. Kamu ya yang melalaikan sholat. Lalu dipukul. Lalu kita masuk ke dalam tanah selama sepanjang 40 hasta. Masuk ke dalam bumi. Lalu dicongkelnya dengan tangan. Lalu pukulnya lagi sampai hari. Itu balasan bagi orang yang melalaikan sholat. Tadi aja menit sejauh akal tidak. Kemudian kesimpulannya lagi mengenai adab-adab sholat adalah menjaga kebersihan dan kesucian tempat sholat daripada najisnya. Jadi intinya apabila kita mau sholat, bersihkan dulu tempat. Seterusnya kita singkirkan gambar-gambar atau tulisan-tulisan yang mengganggu kehusuan kita dalam ibadah. Kesimpulannya lagi, kita memakai pakaian yang terbaik yang kita miliki untuk sholat. Ya, tolong perhatikan, apabila kita mau sholat, jangan sampai pakaiannya ya yang terburuk. Ambil pakaian yang paling rapi. Anggaplah kita ini berjumpa dengan seseorang yang paling kita cintai. Seterusnya, kesimpulan daripada ibadah sholat adalah menyesal dan merasa bersedih apabila kita ketinggalan sholat atau kita kurang khusyuk dalam sholat. Jangan merasa gembira atau tidak merasa apa-apa kalau seandainya kita tertinggal sholat. Kesimpulan daripada adab zikir, yang pertama kita harus ikhlas lah berzikir. Jangan berzikir karena diiming-imingi sesuatu oleh orang tua, oleh guru, oleh siapa saja, jangan. Kesimpulan yang kedua, dalam beribadah berzikir suaranya harus direndahkan. Jangan sampai suaranya seperti berteriak-teriak. Yang rendah saja dalam berzikir. Yang rendah saja. Seterusnya lagi, berzikir dengan zikir dan wirid yang dituturkan oleh Rasulullah. Kemudian mencoba memahami makna daripada zikir. Kemudian mewangikan pakaian dan tempat. Jadi tatkala berzikir, ayo pakai minyak wangi. Pakai minyak wangi. Kalau di badan, jangan di pakaian, di badan, karena di pakaian punya makruh. Kalau Anda lagi ihram, maka Anda harus bayar. Terus memilih tempat yang agak sunyi dan berzikir. Jangan berzikir di tempat orang karaoke, tempat orang musik berzikir. Ya, agak sunyi supaya hati rasa. Kemudian hikmah salat sebenarnya membuat disiplin dan membuat kita menghargai waktu. Disiplin dan menjadikan hati menjadi tenang, menyadarkan manusia tentang hakikat dirinya yang merupakan hamba daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat dapat menjauhkan diri dari perbuatan keji dan munkar.
Salat juga dapat menjauhkan diri daripada sifat sombong. Kemudian kesimpulan daripada manfaat zikir, membuat orang lebih bersemangat untuk berusaha. Bila orang berzikir, maka dia semakin semangat. Lalu seterusnya hatinya juga menjadi tenang. Kemudian dia bersabar dan oleh dalam menghadapi masalah apapun yang dia hadapi. Kemudian menjadikan diri ini semakin dekat dengan Sang Pencipta Khalik kita. Seterusnya menjadikan diri kita sebagai orang yang rendah hati dan tidak sombong. Nah, itulah kesimpulan daripada pembelajaran kita hari ini. Nah, kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca doa akhir belajar. Setelah membaca doa tadi, doa akhir belajar tadi, untuk mengambil berkah dari pembelajaran kita, agar apapun yang kita pelajari, apapun yang kita pelajari, materi apa saja, pelajaran apa saja, agar ini berkah, maka alangkah baiknya kita nyanyikan dulu Senandung Al-Quran. Ayo, hafal atau tidak? Ya, dalam hitungan ketiga dapat minta kalian bacakan Senandung Al-Quran secara bersama-sama. Mau atau tidak? Mau. Dalam hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Pembelajaran kita pada hari ini membawa berkah dan mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah
dari pembelajaran kita pada hari ini. Bapak minta